Selamat pagi para taruna. Bertemu kembali dengan saya dalam pelajaran komunikasi isyarat, di mana pembahasan kali ini kita akan membahas tentang alat keselamatan di atas kapal. Beberapa hari belakangan ini santer terdengar tragedi kecelakaan ataupun musibah di perairan Indonesia yang mungkin disebabkan cuaca buruk yang akhir-akhir ini sedang melanda wilayah NKRI tercinta kita. Sebenarnya di atas kapal sendiri itu terdapat beberapa alat keselamatan yang diwajibkan oleh peraturan internasional untuk mencegah jatuhnya korban jika musibah tak terhindarkan lagi. Inilah beberapa penjelasan singkat beberapa alat keselamatan yang sebenarnya wajib dimiliki setiap kapal yang sedang berlayar. Baik, kita lihat di sini. Yang pertama adalah inflatable life raft ataupun rakit penolong ya. Ini seperti ini gambarnya. Ini yang ada di atas kapal ya, seperti ini. Seperti kapsul bentuknya, inflatable life raft. Kemudian lanjut di bawahnya, umumnya hanya disebut life raft atau Pelaut Indonesia sendiri menamanya dengan rakit penolong. Mungkin sebagian orang yang pernah naik di atas kapal pernah melihat benda ini nangkring di lambung kanan kiri kapal, tetapi kurang mengerti apa fungsi daripada alat ini ya. Nah, pada saat terjadi keadaan darurat, benda ini berperan penting jika penumpang ataupun ABK kapal harus meninggalkan kapal. Umumnya keadaan ini disebut dengan abandon ship ataupun meninggalkan kapal. Cara kerjanya dengan menekan flare hidrostatik ya, release unit yang terdapat di salah satu bagian daripada life raft. Di sini nanti ada ini ada seperti tali ya, seperti tali. Kita dengan menekan hydrostatic release unit yang terdapat di salah satu bagian daripada life raft ini ya. Ini kita tekan di sini, akan terbuka. Ini akan kita buang ke laut, ini akan terbuka dengan sendirinya ya, secara otomatis. Baik, selanjutnya ini ada hydrostatic release unit. Dengan menekan bagian ini, dengan otomatis life raft akan jatuh ke air dan mengembang. Setelah mengembang dengan sempurna, barulah alat ini dapat siap digunakan. Jadi yang tadi bentuknya kapsul tadi yang di atas ya, kita naikkan ke atas sebentar ya, yang ini ya, yang ini ya. Nah, ketika dibuangkan ke laut ataupun diceburkan ke laut, ini maka akan berbentuknya seperti ini nanti ya. Nah, keadaan life raft setelah mengembang ya. Nah, kalau sudah mengembang baru bisa dipergunakan untuk masuk ke dalam di sini ya. Nah, siap digunakan apabila sudah mengembang di sini. Baik, kemudian selanjutnya kita lihat terlewat, sorry. Nah, ini ada life jacket ya. Ini yang dipasangkan di setiap kru ataupun penumpang ya. Sebagian orang pasti tahu persis apa kegunaan daripada alat ini ya. Jadi di atas kapal alat ini hampir terdapat di setiap ruangan. Di kapal yang memuat penumpang terutama ya, itu wajib hukumnya ABK dapat mempraktekkan cara penggunaan life jacket sesaat setelah kapal berlayar. Dan kalau kita teliti di dinding kapal pasti terdapat petunjuk penggunaan daripada life jacket ini ya. Baik, kemudian ini ada life buoy. Ini seperti ban ya, tapi ini terbersih daripada styrofoam keras ya, gabus hitam. Itu namanya life buoy ataupun pelampung ya, pelampung penyelamat ya. Bentuknya seperti ini dan lupa ya, kamu ingat-ingat seperti ini, katakan dengan pelampung ya. Terus mendengarnya mengingatkan kita dengan salah satu merek yang sabun mandi ya, tapi bukan life buoy itu ya, ini life buoy. Nah, tapi sebenarnya alat ini di atas kapal adalah salah satu nama alat keselamatan ya. Fungsinya sendiri ketika secara tidak sengaja seseorang terjatuh dari atas kapal ataupun main overboard,
Lifebuoy dilempar ke air untuk mencegah korban terseret arus air dan tenggelam. Nah, alat ini pun dilengkapi dengan tali dan Holmes light yang digunakan apabila dalam keadaan minim cahaya. Nah, ini Holmes light-nya ini ya. Jadi Holmes light dengan otomatis memancarkan cahaya apabila terapung di air, memudahkan tim penyelamat menemukan posisi korban. Ini Holmes light-nya, lampu daruratnya ya. Yang di atas ini Lifebuoy. Nah, kemudian tadi ada lampunya tadi ya, kita lihat ini Holmes light lah, karena seperti itu. Oke, kemudian lanjutnya kita akan melihat rescue boat ya. Ini rescue boat seperti ini diletakkan di dewi ya. Ini krannya. Nah, ini ketika posisi pada posisi diletakkan di atas kapal ya. Nah, pada saat kapal rescue boat ini akan diturunkan, tentu akan mempergunakan dewi yang ada di sini ya untuk diturunkan ke laut. Perahu penyelamat ini diturunkan menggunakan dewi ataupun David ya ke air untuk menyelamatkan korban sesaat setelah jatuh dari atas kapal ya. Nah, ini turunkan dari atas kapal ke laut ya. Nah, seperti ini ada gambarannya. Ini memakai kran ataupun dewi tadi ya, turunkan ke atas laut. Bentuknya yang kecil serta gerakan yang cepat dan lincah ini menjadikan alat yang satu ini menjadi andalan untuk menyelamatkan korban yang tercebur ke air ya. Lanjut, ini ada EPIREP ya. Ada EPIREP. Kepanjangan daripada EPIREP adalah Emergency Position Indicating Radio Beacon. Saya ulang, kepanjangan daripada EPIREP ataupun EPIREP adalah Emergency Position Indicating Radio Beacon. Diletakkan di area yang bebas dari halangan. Nah, biasanya di atas anjungan kapal sesaat setelah kapal tenggelam. Alat ini secara otomatis terlepas dari dudukannya dan mengambang di permukaan air dan secara otomatis pula memancarkan sinyal yang ditangkap oleh satelit Inmarsat ataupun International Mobile Satellite Organization dan diteruskan ke stasiun pantai sehingga bisa dengan segera diketahui posisi kapal yang memerlukan suatu pertolongan ya. Jadi ini EPIREP ini pada presi-presi tertentu saya yang bisa dipantau itu tinggal dicemplungkan dalam laut, sudah langsung on, dia akan memancarkan terus menerus sehingga bisa ditangkap oleh stasiun-stasiun seperti yang ada di sini ya, baik itu melalui satelit, kapal, kemudian pesawat udara ataupun helikopter, terus kapal-kapal yang lain lagi, kemudian MRCC atau stasiun radio pantai ataupun Maritime Rescue Coordination Center MRCC-nya ataupun Coast East Station ya, stasiun bumi pantai. Jadi terus menerus dipancarkan, dia akan diterima oleh beberapa stasiun yang ada di skema alur ini ya. Baik, selanjutnya apa saja? Radar transponder. Apa itu radar transponder? Sekilas alat ini nampak seperti EPIREP ya, ini ya, seperti tadi ya. Namun sebenarnya alat ini jauh berbeda meskipun kegunaannya hampir mirip ya. Kalau tadi EPIREP tadi itu kita cemplungkan, ketika cemplungkan ke laut, di-on-kan, dia akan memancarkan posisi daripada kapal yang sedang mengalami suatu musibah ataupun kapal yang mengalami suatu kecelakaan ya. Jadi dari segi teknologi alat ini di bawah dari EPIREP ya. Alat ini akan dipasang di lab wrap yang nantinya juga akan memancarkan sinyal. Disinilah perbedaannya antara radar transponder dengan EPIREP. Sinyal yang dipancarkan hanya mampu ditangkap oleh radar kapal-kapal yang berada di sekitar alat ini. Dan nantinya kapal yang menerima sinyal ini bisa langsung memberikan suatu pertolongan. Jadi itu perbedaannya antara radar transponder dengan EPIREP ya. Kalau EPIREP tadi kita on-kan, kita cemplungkan ke laut, maka dia akan memancarkan sinyal-sinyal marabahaya internasional ya, yang bisa diterima oleh kapal, pesawat udara, kemudian MRCC dan lokasi-lokasi yang berdekatan dengan lokasi kapal musibah tersebut ya. Tapi kalau dia radar transponder ini sudah dilengketkan ataupun berada di dalam lab wrap ya, hingga
ketika ini di on kan, maka dia hanya bisa dibaca oleh radar transponder, hanya bisa dibaca oleh pesawat radar yang ada di kapal ya. Oke, itu lanjutnya immersion suit ya. Ini sekilas nampak keren juga ya menggunakan kostum ini, tapi percayalah kalau sekalian tidak akan pernah mau menggunakan kostum ini, dikarenakan yang sebenarnya fungsinya adalah untuk mencegah pemakai mengalami kehilangan panas tubuh ataupun hipotermia setelah terombang-ambing di dinginnya air laut karena menunggu pertolongan yang tak kunjung datang. Ini jadi pakaian-pakaian penyelamat ya, immersion suit ini pakaian penyelamat ketika kapal mengalami suatu musibah ya yang berwarna merah tadi ya. Oke, kita lihat coba bentuknya seperti apa sih immersion suit kali ya. Nah, ini tadi ya yang pakai merah ini di sini sudah lengkap ini krunya ataupun ABK-nya yang memakai immersion suit tadi ya, pakaian-pakaian penyelamat ataupun pakaian-pakaian yang ketika mengalami suatu musibah di laut ya. Lanjut pyrotechnics ya, atau mungkin orang awam mungkin menyebutnya kembang api ya. Jadi fungsinya untuk menarik perhatian secara visual tim penolong karena alat ini memancarkan cahaya atau maupun asap sehingga tim penyelamat bisa melihat secara jelas dan dengan segera bisa memberikan pertolongan. Adapun beberapa macam peralatan pyrotechnics adalah sebagai berikut seperti parachute signal ya. Jadi ketika ini ditembakkan ke udara dari kapal yang mengalami suatu musibah, maka dia akan memancarkan seperti kembang api atau bola-bola api ya. Ini dipancarkan pada saat malam hari ya, pada saat malam hari sehingga cuaca yang gelap itu akan terlihat oleh kapal-kapal lain yang berada di sekitar kapal yang mengalami suatu musibah tersebut ya. Kemudian red hand flare ya. Bedanya dengan parachute signal adalah benda ini tidak meluncur ke atas melainkan hanya dipasang di tangan dan pemegangnya cukup melambai-lambaikannya untuk menarik perhatian tim penyelamat. Ini pun dipasang pada saat malam hari ya, malam hari. Kalau tadi parachute signal itu digunakan pada malam hari juga, kemudian kalau yang ini dipergunakan pada malam hari juga ya. Nah, ini red hand flare ya. Oke. Kemudian berikutnya adalah smoke signal ya. Nah, kalau yang satu ini biasa digunakan apabila bencana terjadi di siang hari. Keberadaan parachute signal dan red hand flare yang bekerja kurang maksimal di siang hari karena keberadaan cahaya matahari akan diatasi dengan smoke signal ini. Jadi kalau pada saat siang hari kita mempergunakan smoke signal ini, jadi kalau pada malam hari tadi adalah mempergunakan parachute signal dan red hand flare sehingga bisa terlihat ya. Jadi kalau pada saat siang hari kita mempergunakan smoke signal yang dipergunakan pada saat siang hari, jadi asap yang keluar dari alat ini mampu menarik mata di tengah cerahnya panas matahari. Baik, saya rasa itu aja dulu. Jadi kalau diperhatikan ke semua alat keselamatan di atas tersebut itu berwarna cerah ataupun oranye ya. Tak lain dan tak bukan, kenapa berwarna oranye dan tak lain tak bukan, tujuannya adalah semuanya untuk memudahkan pencarian daripada korban yang mengalami suatu musibah ya. Ini dibaca warna oranye dan maupun warna oranye ya, warna oranye juga ini. Nah, itu juga ini pelatannya ya. Jadi demikian saja pertemuan kita kali ini. Semoga ini bermanfaat. Sampai ketemu lagi pada pertemuan yang akan datang. Jangan lupa cermati kemudian ataupun amati, catat video pembelajaran kita hari ini tentang alat-alat keselamatan tadi yang berada di atas kapal. Sampai ketemu pada periode yang akan datang. Salam sehat semua. Bye bye.